kita ada special guest, Kak Stasia Buarlele. Oh halo, oh halo. Oh my god, finally. Finally, makasih banyak Kak udah mau datang ke sini. I mean of course. Jadi kita tuh ceritakan ke mereka dong bagaimana kita tuh bisa berkenalan sampai kamu bisa mengundang aku ke tempat yang keramat ini. Oke, karena kakak ceritanya ngomongnya lebih heboh daripada aku. Coba you gimana? Oke, jadi kita berdua itu ketemu saat kita syuting bersama di Bikin Lapar Trans TV. Trans TV. And then suddenly kita berdua ngobrol juga dengan Mami, ya kan? Terus kayak langsung Gaby gitu. Suddenly dibilang Kak, ini dong kita collab YouTube dong. Yes, And I was kita bikin like, kayak Kim Kardashian. Maksudnya kayak Keeping Up with the Kardashians. yes, Kan, I don't know exactly. Dan kita di sini juga lipstick. Oh my god, lipstick by S Beauty. By Stasia Buarlele. Buarlele. Launching tanggal 20. bisa dibeli di Bisa beli di Shopee, di Tokopedia, bisa juga di Instagram S Beauty Official. Nanya. Aduh ya Allah, kayaknya ngondek banget gak sih? Bawaannya gini kalau sama Kak Stasia ini ya Mak. Semua ini gimana? Hari ini kita mau ngapain, Gap? Hari ini aku mau bahas tentang transgender sama Kak Stasia karena as we Okay. all know Kak Stasia itu very open about it. Yeah. And I have to say I'm very proud of you. You are very brave. Not everyone care to educate people and be open about it ya kan. Thank you so much. Jadi aku mau tanya Kak Stasia Okay. bilang pernah ceritakan kalau dari kecil Kak Stasia udah merasa berbeda. Mhm. Berbedanya itu seperti apa? What was in your mind gitu? Oke, what was in my mind? I think kalau misalkan di ini ya, kita balik lagi gitu. Kapan aku bisa merasakan bahwa aku tuh merasa berbeda gitu daripada teman-teman aku main yang lainnya itu, I think since I can remember. Since I can remember, I was told that I am woman gitu loh. Bahkan aku tuh cerita lucu tau, Gap. Gimana? Dari dulu tuh waktu kecil aku tuh selalu ngeprank teman-teman aku kalau aku bilang aku nih sebenarnya perempuan. Oh gitu. Nah itu pada saat umur berapa? SD, Gap. Oh, SD. Jadi, tapi itu dari hatimu memang bercanda atau dalam bawah Dalam sadar? imajinasi Oke. anak-anak kecil gimana sih? Oke. Banci-banci halu kecil gitu gimana sih gitu kan? Tapi itu mencontohkan TV atau mencontohkan? No, Bukan. I seriously aku nggak terinfluence oleh siapapun. I don't know about people ya, tapi kalau aku sendiri, Gap, aku dari kecil itu memang aku melihat teman-teman aku tuh kayak mereka main layangan, terus mereka main bola. Nggak masuk, say. Iya. Oh my god, tertolak sekali dengan Iya. jiwa ini gitu loh. Ini meronta-ronta. Aku lebih memilih main masak-masak. Oke. Makanya terbukalah SB Kitchen. Oh iya. Waktu itu kita juga syuting di Trans TV di SB Kitchen. SB Kitchen. Jadi kalau mau tuh di search aja. Yes, oke. So anyway, aku tuh dari kecil tuh memang udah kayak lebih suka main masak-masak, terus juga kayak main boneka-boneka. Dan kamu tahu main rumah-rumahan? Mungkin Tahu. kalian anak kota nggak pernah main. Oh main juga anak kota. Main. Because she's a LA girl. Aduh, I was raised in Indonesia. Oh, you were raised in Indonesia. Yes. Oh, oke. Dan semua teman-teman aku tuh perempuan. Oke. Dan aku tuh walaupun mereka perempuan, aku tidak mau menjadi bapak. Selalu aku mau jadinya mama. Terus selalu dikasihnya kesempatan itu. Iya dong, kalau Oke. kau tidak kasih aku kesempatan aku menjadi mama, keluar kau dari geng Iya, ini. nadanya tinggi. Keluar apalagi Ambon kan. Ambon. Keluar. How did your parents take that? Well, my parents also ya, kalau misalkan aku tuh pernah jalan sama teman-teman aku, terus di tempatku itu kan pantai gitu kan, Gap. Oke. Jadi semua orang tuh pasti akan pergi ke pantai dan mama aku tuh selalu ngelarang aku kayak jangan main layangan. Kalau misalkan aku ikut teman-teman aku kan pergi ngeliat kalau di sana tuh kan ada pantai langsung gunung kan. Nah, Oke. itu kami naik ke gunung, main layang-layangan. Aku tuh selalu my parents itu kayak marah aku gitu loh. Kalau misalkan aku keluar terus panas-panasan. Oh nggak boleh. Nggak boleh, nggak ngerti lagi sama mamaku deh. Kayaknya mamaku tuh yang dari dulu emang suka aku jadi bencong deh. Jadi menurut you mereka juga sedikit suportif. Well, Faktor. mamaku ini sih dia sangat-sangat support on everything that I do dari aku kecil sampai besar gitu loh. That's so wonderful. Yeah, like your mom, she supports you a lot gitu loh. Anyway, jadi mamaku tuh kayak marah gitu, suka teriakin. Oke. Aku, no, jangan main kesana, jangan main panas gitu. Jadi aku lebih baik teman-temanku yang datang ke rumah terus kita main rumah-rumahan gitu. Oke. Yeah. Next question. Kapan dan dari mana Kak Stasia itu bisa identify diri sendiri as LGBT and how did you know the term LGBT? Kan waktu itu pasti Kak Stasia ngerasa aduh aku berbeda nih, tapi mungkin you were a child you didn't know the word LGBT ya kan? Okay. I didn't know LGBT until
I got a scholarship, you know, di Rusia itu. Background story. Jadi Kastasia ini double pinter. No, I'm not double pinter lah. Ya, double pinter. Gak semua orang bisa masuk medical school, kakak. Well. Gak semua otaknya sanggup. Bener. Well, I'm just lucky. Oh, well, I'm not lucky, I'm blessed. Blessed. Yeah. Yes. At the time Tuhan memberikan aku banyak sekali berkatnya gitu loh. Dan waktu itu juga dapat scholarship di Rusia. Iya, Jadi di itu Moskow. double pinter buat aku. Masa sih Gaby udah nih Gaby dia bunyi-bunyi terus minta. Terus. So aku tuh waktu di sana itu bener-bener purely aku tuh memang aku udah tahu ada you know everything about LGBTQ kan. Cuman aku belum terlalu tahu gitu loh, karena dulu aku belum terlalu punya banyak teman gitu kan, Gap. Aku dari anak kampung yang dari daerah banget. Kampungku itu bener-bener kampung banget. Kampungnya di mana? Kampungnya itu di Saumlaki. Kalau misalkan kalian search di map itu jauh banget, dan itu lebih dekat ke Australia daripada ke Ambon itu sendiri. Dan lebih dekat ke Darwin, Ambon ya? lebih dekat ke Darwin. Darwin itu cuma 45 menit. Kalau ke Ambon itu kayak bisa 1,5 jam gitu loh dari pesawat. So anyway, aku tuh sampai di sana terus aku udah melihat kan, saat itu udah mulai ada internet gitu kan. Karena aku di SMA dulu internet masih jarang, Gap. Masih zaman-zamannya Friendster, Gap. Apa itu? Kamu nggak tahu? Iya, mohon maaf. Anak-anak zaman sekarang tidak mengetahui yang namanya Friendster. Kalian tidak tahu. Kamu itu diinterview oleh anak kecil. Jadi ya akhirnya aku udah mulai tahu kan internet itu. Akhirnya pas sampai di Rusia, aku ternyata ada begini-begini ya. Nah terus awalnya tuh aku udah mulai suka tuh makeup. Ih kayaknya cantik deh kayaknya. Pakai bulu mata cantik, eyeshadow cantik gitu. Akhirnya saat itu udah mulai kayaknya aku lebih nyaman deh. Aku tuh merasa kalau misalkan setiap aku capek ya, Gap. Setiap pulang dari kuliah, terus kerja gitu, aku merasa kayaknya capek banget. Tapi dengan melakukan makeup itu self healing gitu loh. Iya kan? Kamu self healingnya apa? Modeling kerja, itu self healing kamu berarti. Aku ngerasa I'm productive, aku ngerasa joy, bukan happiness lagi, joy, you know? Yeah. And it's hard to find joy. Karena itu kan beda-beda kan orang self healingnya kan. Kalau self healing aku tuh dulu tuh aku merasa aku make up tuh I feel confident, terus aku merasa kayak you know, bangkit dari kuburan, susah kali. Tapi beneran, itu akhirnya aku langsung lama-kelamaan kayaknya aku ini deh, memang ini adalah jati diri aku gitu loh. Akhirnya here I am. Aku mau nanya, tapi dalam waktu jangka sebelum kakak find that di Rusia, did you have girlfriend? Girlfriend? Cewek gitu? Cewek. Lesbian kali gue. Oh, gitu. Jadi udah sama cowok. Dari dulu emang suka cowok. Tapi jadi udah pernah pacaran belum sebelum kakak tahu LGBT? Sebelum kakak pindah ke Rusia, masih di Indonesia, masih di kampung? Belum, mana ada suka bentukan kayak aku cowok. Iya, jadi ini nggak ada, belum pernah. Nggak naksir cewek? Enggak lah. Enggak, gimana sih? Ya kan siapa tahu ada yang ngumpet-ngumpet gitu kayak wanna you know this guys themselves. Gue gak mau ketahuan, jadi gue pacarin cewek aja gitu. Gue gak mau ketahuan. Aku bukan gay dari dulu tuh aku memang gak pernah suka untuk cowok ini gitu loh, cowok yang menyukai cowok gitu. Dan ini one of the things that I want you guys to understand. Kalau misalkan bentukan aku seperti begini, walaupun aku belum operasi bawah ataupun walaupun aku belum punya operasi ini, kalau misalkan seseorang cowok normal yang dia ada dia suka gitu sama seorang perempuan transgender, even dia belum operasi, dia baru taking hormone, rambutnya udah panjang, it doesn't mean that they are gay gitu loh. Tapi soalnya itu udah perempuan. Ya, bentukannya perempuan. Karena kalau misalkan cowok yang gay itu, I think ini menurut aku ya, mereka nggak ada interest untuk bentukan yang sudah perempuan gitu. Maksud aku tuh pas kakak bentuknya masih lelaki. Enggak ada suka cewek, enggak ada suka ini. Pokoknya suka cowok aja dulu dari dulu. Pokoknya disukai cowok. Cowok sekali cowok, laki. Bahasa Thailandnya laki apa? Aku nggak tahu, cuman yang aku tahu gini kan, kalau misalkan orang Indonesia tuh kayak aduh, shit gitu kan. Tapi kalau orang Thailand, Bagaimana dan kapan Kastasia akhirnya memutuskan untuk menjadi transgender, kayak when you literally udah berubah jadi perempuan? Kalau aku ditanya kapan itu probably pas aku balik dari Rusia, datang ke Indonesia. Terus I finally got the job. Aku saat itu bekerja di salah satu international freight forwarder karena mereka tuh sangat butuhkan orang yang bisa bahasa Rusia gitu. And
And finally aku ditawarin gitu sama ibunya sekarang sudah meninggal, dia baik banget, dia salah satu orang yang berjasa di hidup aku. Dia nawarin aku untuk kerja sama dia gitu, dia punya satu perusahaan ekspor impor dan saat itu banyak sekali kliennya mereka itu adalah orang Rusia, Tajikistan, and other things. Finally aku dapat pekerjaan itu, semuanya berjalan dengan baik, aku saving money dan finally kayaknya nggak bisa deh. First thing first aku harus buat gitu loh. And finally honey, And finally, she's 40 bigger than me. 40D bitches. Ya, jadi tahun berapa ya itu gapnya? 2000. Pokoknya setelah lulus. 2015 kalau nggak salah deh. Oh, oke. Terus izin orang tua dulu gak? So my parents passed away. Kalau misalkan mereka nggak meninggal, mungkin I'm still in Russia. Aku masih di Rusia. Karena mereka kan meninggal, so no one finance me saat itu di Rusia. Dan Moskow itu kan salah satu kota yang mahal banget ya gapnya. Jadi I decided to move back to Indonesia. Walaupun aku saat itu dapat scholarship, tapi kan you have to pay for the apartment, biaya hidup, transportasi, and other things gitu. Kak, pasti kan banyak netizen yang hate gitu kan. Nah, gimana kakak mengatasi hate, mau itu komen, discrimination mungkin ya kan, dan kasih look sinis gitu. Gimana kau? Kalau aku sih in person ya Gaby ya. Aku tuh belum pernah ketemu orang yang kayak apa sih? Atau misalkan kayak nih, lu banci lu nya gitu. Jarang banget. Mungkin kalau di kayak oh itu pasti pernah ada, itu yang ya pasti ada lah orang-orang begitu. Even jangankan aku yang seorang transgender gitu, seorang perempuan yang kalau misalkan dia jalan-jalan pun pasti ada yang pasti girls hate girls gitu kan. Pasti aku pernah mengalami itu. Tapi kalau misalkan yang kayak langsung frontal, lu banci gitu, nggak pernah, aku nggak pernah gitu. Tapi in social media, honey, banyak sekali. Gimana dose itu mengatasinya dan hatimu supaya kuat? Aku sih awalnya merasa sedih ya, karena kan awal-awal itu kayak aku belum apa sih ini, kok bisa sih orang-orang bisa jahat gitu loh, jahat banget gitu. Tapi back at it again gitu loh. Aku kalau misalkan ini untuk kita semua ya yang sudah memberikan diri kita untuk semua orang tonton gitu. Mau nggak mau itu adalah salah satu konsekuensinya gitu loh. Kita harus siap menerima komentar orang. Tapi kembali lagi ke kita, Gap. Apakah kita mau terima itu? Apakah kita mau biarkan mereka komen-komen yang buruk-buruk tentang kita? Aku cuma punya 2 tangan. So aku nggak bisa untuk menutup mulut mereka gini. Tutup mulut lo. Aku cuma punya 2 tangan, so it's better for me untuk tutup telinga aku dan jalan terus gitu. Hebat banget, sumpah. I really look up to you. Very positive person. I mean that's what we have to do, right? Dan aku sih kalau misalkan teman-teman semua yang nonton dari dulu tahu banget bahwa aku tuh nggak gila-gila followers, nggak gila-gila bahwa orang harus follow aku. Aku kalau seandainya lagi duduk-duduk ya, terus lagi buka-buka Instagram ada yang komen negatif aja, it's better for me to block. Karena I want to main sosial media itu hanya untuk buat aku jadi healing gitu loh. Dalam artian kalau misalkan aku lagi capek buka Instagram, aku happy, bahagia, hiburan gitu kan. Daripada aku buka Instagram, ya stres banget ya sih kalau kita terlalu memikirkan perkataan-perkataan orang yang buruk tentang kita gitu. So, hanya cuman ada 1 jari, block, bye-bye. Gitu. Tidak thirsty or desperate untuk followers No. Gitu. Jadi brush it off aja kalau kata Kendall Jenner. Ya aku ngeliat kita di monitor tuh kayaknya ini cucu Mei banget di Hollywood kayaknya. Saya kalau sama supermodel ya pemirsa ya. Jangan gitu, belum apa-apa. Oke, kita mau main game. Oh, main game, oke. Namanya this or that. Oke, aduh deg-degan deh. Gimana nih pemirsa? Jadi kita roll the dice, terus kita cari nomornya di sini dan we ask questions. Oke. You start first. Oke. Simsalabim jadi apa? Prok. 11. Aku cariin 11 ya. Lebih memilih makanan pedas apa makanan manis? Pedas. Oke, that's easy ya. That's easy. Oke, me. 6. Ask anything. Okay, you can ask me. Okay. Mau yang tidak beretika. Okay, the question is, do you have a boyfriend? I do have a boyfriend. Oh really? Dari Ambon itu sama kayak kakak, pasti ada keturunan Ambon itu jadi sama kayak kakak. Oh, can we spill the tea? Di sini kalian bisa taruh di sini pemirsa, ini adalah cowoknya Gaby. Chris Evans.
So, untuk cowok-cowok yang lagi nonton sekarang, Gaby, she's dating. Lewatkan mayat pacarku. Aku sebenarnya udah tahu sih she's dating, cuman aku pengen memperjelas aja ke semua orang gitu. Kalau nggak bisa, lo nggak bisa ngerebut Gaby dari cowoknya dia, ganteng banget. no. Oh my god. Next. 9. Oh, you're safe. Keep. Oh skip, oke. Curang nih. Aku takut deh ditanya aneh-aneh deh. Ntar ada, tenang aja. Lebih enak makan pakai tangan atau pakai sendok? Pakai tangan. Oke. Kalau nggak diterima bikin lapar. Oh iya bener. Kayak bikin lapar ini mereka harus ini loh, harus bayar mahal deh untuk Gaby ini karena dia promote in every health platform gitu loh. Lebih mahal ke stasiun. Soalnya, oke. Tadi Gaby, aku- 8. Oh, lebih pilih tinggal di luar negeri apa di Indonesia? Indonesia dong. Oh begitu. Iya, aku lebih pilih di Indonesia karena jujur Lim, semuanya tuh ada di Indonesia ini. Betul. Semuanya, everything that I need, everything that I want ada di sini. Home is home. Ya. Walaupun tadi you bilang kalau orang tua you masih ada, mungkin you masih di Rusia. Iya, Oke. karena kan di sana kuliah kan, kuliah itu harus you have to spend whole 7 years plus kalau di Indonesia tuh S2 gitu loh. Oh. S1-nya itu aja tuh 7 tahun. 7 tahun. You have to spend whole 7 years. Pinter beda. Baru 3 tahun. Jadi ya. Iya. Oke. Oke. Karena di Indonesia tuh semuanya ada, cowok ganteng ada, pantai ada, gunung ada. Iya kan? Cari duit di sini juga gampang, ya Betul, kan? amin Duit dilancarin banyak, terus. liburan ke luar negeri. Iya benar. Oke. 2. Lebih pilih no makeup atau no skincare? No makeup. Why? Oh my god. Karena kalau no makeup tapi kita ada skincare, kita masih bisa cuci rumahnya kayak your skin right now. No. So, hold on. Aku kayaknya ngeblank deh. Oh. Oke, no makeup atau no skincare? You said- Maksudnya no makeup. Oh, oke. Oh, ya. Ya, kan? Same girl. Ya. Yes. Jadi walaupun kita nggak make up pun, yang penting kita skincarean aja udah. Kalau kulitku masih belum kuat skincare doang ya, harus tetap perawatan karena Enggak my skin lah. very bad. Makanya aku masih harus pakai make up. Look at you. I mean, no. Jadi ada tetap pakai. Yang penting, iya sih itu edukasi juga coba Gap ke teman-teman semua, mungkin anak-anak muda yang sekarang lagi nonton Gaby gitu kan. You wanna say something about, self love, perawatan. Beli bening. Untuk anak-anak muda sekarang itu harus memang kita edukasi mereka Bener. bahwa menjaga itu Kulit salah itu salah satu self rewards kita adalah menjaga diri kita sendiri gitu loh, Iya. dengan cara rajin cuci muka, Yes. bersihin muka. You still have to love yourself mau kayak gimana pun, even you mungkin you udah try hard, kalau kita udah try hard tapi my skin still break out so bad, pasti ya your self esteem turun ya, karena one point aku nggak mau ke sekolah, mami saya pakai masker lagi lah ya, I didn't raise you like that, you have to be confident no matter what gitu Yeah. kan. Okay, so clean your face honey and put moisturizer. Dan beli bening lewat gas tes. Okay, next. Aduh aku banyak banget iklannya hari ini. 3. 3. Oh, lebih pilih traveling atau shopping? Shopping. Iya, kalau aku lihat dari Kak Stasia ini shopping sih. Karena For shopping sure. aku bisa shopping tiket juga untuk traveling, ya kan? Betul. Merek apa yang favorit kakak buat shopping? Dior, LV, Hermes. Aku Apa? suka semua, apapun itu aku suka. Tapi kalau misalnya di toko yang Di toko, branded semua, you lebih pro mau masuk yang mana? LV. 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 Oke. I love LV. Berapa ini? 10. Ask anything. Oh my god. Oke, ask anything. Apa ya? Siapa mantan kamu yang paling kamu Aku mau cuma satu. Masa sih? Sumpah. Who? Si mantan kamu itu sampai sekarang masih jujur? Masih suka nggak hubungin kamu? Enggak, sama sekali. Zero. Tapi aku best friend sama sisternya. Still until now. Oh really? So I go out regularly with his sister every week. With his sister? Iya. His sister? Yes. Like literally sister? Yes. Bukan sister-sisteran kan? Bukan. Kandung. Oh my god. Kita punya geng berempat. Mm-mm. Sisternya sama two other best friend. Oh, oke. Tapi dia nggak kayak nanya-nanya gitu. Nggak. Gaby apa kabar gitu? Enggak. Aku juga enggak. Oke, ya udah lah ya. Sekarang fokus aja sama yang sekarang ya. Iya, sekarang Baik banget ya. makes me happier. Ya. My turn. 5. 5. Ya, Skip. Oke, my turn.
Girl, the question. Lebih mau jadi Miss Universe atau model internasional? Udah banyak banget nih yang suka DM aku sama komen suruh ikut PI. Yeah, you should. Oh my god, please. Pageant Lovers Indonesia, kompor-komporin dia ke Instagramnya dia sekarang. Kompor-komporin dia untuk join Putri Indonesia. Ya udah, aku jadi takut jawab nih. Oke. Jujur Li, ikutin Kak Sesani dulu. Dari dulu tuh emang aku dari jam SMP SMA emang suka liatinnya kayak Kendall Jenner, Gigi Hadid gitu. Jadi emang sebenarnya hatinya lebih pengen jadi model internasional. Cuman I'm open to option. Yes. Tuh. Dan in person you look so, you know, international model material sekali dan juga Miss Universe Jadi material. Miss Universe material juga karena kamu confidence dan you know how to talk. Oh gitu. Ya, Takut dihujat netizen ah? Enggak bakalan. As long as you're, you know, you're doing good, mereka juga Iya. pasti akan tahu gitu loh. Okay. Your heart really matters. Kalau Kastasnya yang mana? Miss Universe atau atau model internasional? Kamu gak lihat tolong. Stasia Boerle, ayo Kak. Oke. Stasia Boar 25 Mexico. Kalian lihat pemirsa, aku tuh banyak banget dapat tek-tekan bahwa ada Miss Universe tuh mirip aku. Siapa yang Nih, mana? kalian taruh di sini ya pemirsa ya. Lihat deh. Andrea Meza. Nah, ini nih. Yang teh mirip aku. Oh. Kalau make up ya. Tapi kamu ngerasa mirip nggak? Kadang-kadang sih. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang kalau aku lagi make up gitu. Oke, aku mengerti maksud miripnya di mana. Iya kan? Mengerti kan? Oke, it's your turn. Aku suka nomor 12 karena bisa dibagi 4, bagi 3, bagi 2. Bagi 6 juga bisa. Oh ya, oke. Aku ask anything. Oh my god. Jangan yang aneh-aneh deh. Takut. Kastasnya aku dapat ask anything, aku boleh tanya 2 nggak sih? Boleh. Oke, yang pertama aku mau tanya, Kak Stasnya kan udah 7 tahun nih sama Kak Sigi. Kak Stasnya itu masih ngelirik sana sini, masih mau kayak belum mau final, mau ngejalanin aja atau udah kayak fix ini my future sama Kak Sigit. Doar. Kalau ditanya apakah aku yakin gitu dengan Sigit after all these years, udah 7 tahun, absolutely truly believe that he's the one gitu loh. Okay. Karena dia tuh bener-bener bagaimana sih jelasinnya, Kak Gap? Sigit tuh emang baik banget, aku pernah ketemu, he's amazing. Dia baik banget dan dia tuh selalu prioritasin aku gitu loh. Tapi ya kembali lagi gitu loh, aku tuh kadang-kadang itu namanya juga ini ya, baru meletek gitu kan, baru meletek menjadi perempuan gitu, Gap. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalkan ada cowok ganteng, oke juga nih, perutnya rata tuh, oke. Oh, gitu. Ininya juga besar itu Ya gitu. pasti nyari yang mana yang cakep gitu kan. Iya. Tapi you don't have the urge untuk kayak gue pengen pacaran. Enggak, kalau mau Ya. pacaran mah banyak DM nih, lo lihat deh, tolong deh. Banyak juga gitu Tapi Kak Sigit loh. nggak pernah marah kayak gitu. Marah sama Oh, berantemin juga orang-orangnya. Oh sumpah. Iya. Tapi itu nggak stop. Hah? Ya, Gimana namanya entertainer ya? Harus network ya? iya network, bener Iya, loh. benar. Karena Aku network juga itu setuju. really important pemirsa. Aku Hal juga yang paling setuju. berharga itu adalah networking. Iya benar. Tapi Kak Sigit itu bukan cuma baik sama Kak Sasha, tapi sama semua orang. Aku Dia- sudah saksi. Baik banget dia. Tuh, Lalisa sedih deh kalau bahas Sigit. Kak Sasha! Apa? Aku pengen 2 lagi nih, boleh nggak Oke, sih? boleh tanya apa aja. Kak Sasha, kapan mau ada plan untuk menikah atau tidak? Selain menikah kayaknya enggak deh. Enggak. Aku begini aja, hidup begini Happy aja. udah ya? Iya happy aja gitu loh, nggak perlu menikah. Oh, karena banyak gini loh, Gap. Banyak tuh orang yang udah pacaran 12 tahun, baru menikah 1 tahun, divorce, Yes. ya kan? Tapi orang yang baru pacaran 3 bulan, tiba-tiba Udah menikah, happy. panjang sampai mereka meninggal gitu. Iya, benar. So, I believe in marriage, tapi marriage is not for me, gitu. Kak Sasha, Apa sih? aku nggak tahu nih, boleh nggak sih nanya? Apa? Kak Sasha di atas sama di bawah? I'm always on top, baby. Mau do the best in life ya kan? Jadi Yes, harus selalu on reach for top. the- Yes, ini bukan yang
otak-otak kalian semua yang nonton ini ya, itu bukan bermaksud aneh, tapi maksudnya mau posisinya tuh di atas atau di tapi tadi bawah. kita bisikan. Bercanda. Alright. Oke, terakhir ini Kak Stasya, jadi setelah conversation kita ini semua, Kak Stasya ada pesan nggak untuk para transgender, LGBT atau everyone for that matter? Kita tuh sebagai orang gimana untuk punya value, karena again tadi Kak Stasya kerja keras ya, maksudnya dari mas muda scholarship segala macam, dan Ya, sampai benar. sekarang udah besarnya pun cari uangnya itu niat banget. Nah, so what does a person have to do atau what is values for a person gitu? Menurut aku hal yang harus dilakukan teman-teman semua kalau misalkan kalian pengen untuk mendapatkan apapun yang kalian inginkan, mimpi-mimpi kalian itu jangan takut untuk bermimpi. Pertama karena mimpi itu gratis dan mimpi is for everyone. So kalau misalkan kalian mau bermimpi, gue mau jadi dokter, gue mau jadi artis, gue mau jadi supermodel, keep dream it dan jangan lupa untuk working on your dream, because kalau misalkan kita setiap hari bekerja keras, bekerja terus, dan kita ini salah satu hal juga Gap, semesta itu sebenarnya mendukung sekali dengan apa yang kita ucapkan setiap hari. For example, aku akan menang Olimpiade Fisika. Sebut itu terus-terusan. Karena kalau misalkan kita sebut terus-terusan itu, semesta tuh akan mendukung untuk membuat segala hal itu menjadi kenyataan if kita working on it. Do something about Nah, it. dan juga kalau misalkan kita udah bermimpi, terus percaya dengan mimpi kita, percaya dengan diri kita, dan kita pasti akan membuat itu menjadi kenyataan gitu. Oke, last. Apa yang orang harus melakukan untuk tidak diinjak-injak? Misalkan kalau transgender gitu kan di-discriminate. Apa menurut Kak Stasya yang harus mereka lakukan untuk tidak diinjak atau di-value gitu Oke, orang? pertama harus berdamai dengan diri kita sendiri. This is not only for transgender, tapi for everyone. Semua orang. Kalian harus berdamai dengan diri kalian sendiri. Once kalian berdamai dengan diri kalian sendiri, kalian tahu worth kalian. Know your worth, honey. When you know your worth, orang gak bakalan pernah untuk menindas-nindas kalian karena kalian tahu gitu loh. Oh, gue nih begini, lu gak bisa digini-giniin gue gitu. Iya. Jadi know your worth. Iya. Seperti uang $100 mau dikerampel, Benar, Tetap benar. $100. $100 gitu. Iya, benar. Terima kasih banyak Kak Stasya Yuhu. sudah di YouTube aku. You're welcome. Aku jadi cempreng juga nih gara-gara ada Kak Stasya. Oke, Kak Stasya mau bilang nggak? Subscribe, like, comment. Oke, so ya pemirsa, that's it for today's video. Oh my god, thank you so much Gaby udah mengundang aku di YouTube channel Terima kamu. kasih sudah mau di interview. Honestly ya, ini Kak Stasya emang baik banget. Aku cuma baru bilang, Kak aku mau YouTube channel. Langsung Kak Stasya bilang, ayo kita collab. Padahal kita Ya. baru pertama kali ketemu. Ya, waktu girls itu. support girls. Iya. Ya, kalian semua kalau misalkan kalian lagi nonton ini jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, please, karena subscribe itu gratis. Kalau misalkan kalian pengen untuk Gaby buat komen-komen apapun, kalian komen di bawah sini biar Gaby tuh semakin semangat gitu loh. Karena kalau misalkan jujur ya sebagai seorang YouTuber, aku melihat orang tuh kayak nge-subscribe terus komen, engagement dengan penonton itu semakin bagus. Kayak kita juga semangat gitu loh, Benar. Gap. Jadi kalian harus subscribe di YouTube-nya dia biar dia semakin Yes. semangat buat konten-konten lucu. Dan juga visit YouTube-nya Kak Stasya. Stasya Bar. So yeah, that's it for today's video. Bye guys. Bye. Mwah.